Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang aliragam set atau transformasi set atau set transform. Secara umum, aliragam set atau transformasi set dinyatakan seperti ini ya. Ini bentuk matematisnya. X set sama dengan sigma N dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga Xn Z pangkat negatif N. Jadi ini adalah formula untuk merubah bentuk suatu barisan sinyal diskrit Xn menjadi bentuk transformasi Z, dialiragamkan Z ya. Bentuknya seperti ini secara umum. Nah, batasnya dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, nanti dalam penerapannya, dalam aplikasinya, batasnya akan mengalami perubahan. Karena kalau batasnya tetap dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga, artinya barisan ini tidak bisa ditransformasikan. Minimal salah satu batasnya harus diketahui, entah itu batas awalnya, atau batas atasnya, atau dua-duanya, batas bawah dan batas atasnya diketahui. Kemudian hubungan antara aliragam Z dengan aliragam Fourier, ya ini adalah untuk notasi untuk aliragam Fourier X E pangkat J omega, itu ternyata sama dengan aliragam Z X E pangkat J omega sama dengan X Z, dengan catatan Z-nya itu sama dengan E pangkat J omega. Ya, aliragam Fourier sama dengan aliragam Z dengan catatan Z-nya adalah sama dengan E pangkat J omega. Nah, kemudian E pangkat J omega itu kalau kita uraikan menjadi seperti ini. E pangkat J omega sama dengan cos omega ditambah J sin omega. Nah, tujuannya apa? Kita menguraikan ini. Tujuannya adalah ini. Kita ingin mendapatkan lingkaran satuan. Caranya bagaimana? Nah, omeganya ini kita ganti dengan sudut-sudut dari 0, 45, 180, 270 sampai kembali ke 0 lagi ya, kita ganti nilainya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ya, saat omega sama dengan 0, maka sama dengan 1 ya. Saat omega sama dengan 90, kita dapatkan J ya. Jadi ini nanti ya, kalau sudut-sudut yang kita ganti dari 0 sampai 360 akan kita dapatkan sebuah lingkaran yang berjari-jari satu ya, dalam bidang Z. Ini sumbu real, sumbu nyata, ini sumbu imajiner ya, sumbu semu ya, akan kita dapatkan lingkaran yang berjari-jari satu. Makanya oleh karena itu lingkaran ini dinamakan lingkaran satu atau lingkaran satuan. Kenapa? Ya karena jari-jarinya satu. Ya, kenapa kita harus mencari ini? Kita harus mengetahui ini. Nanti kaitannya untuk mengetahui kestabilan sebuah sistem. Ya, daerah konvergensinya bagaimana dan seterusnya nanti. Ya, ini cara mendapatkan atau kenapa kok muncul yang namanya lingkaran satu atau lingkaran satu adalah dari ini ya. Ini kita ganti sudutnya dengan sudut-sudut tertentu ya, titik-titiknya kita hubungkan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Kemudian ya, apa itu region of convergence ya, daerah konvergensi adalah harga Z yang membuat transformasi Z itu menjadi konvergen ya. Konvergen itu artinya adalah mengumpul, ada batasnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ini. Syaratnya nilai absolut dari aliragam Z tersebut kurang dari tak terhingga ya. Kurang dari tak terhingga itu kan artinya ada nilainya ya, ada batasnya. Tak terhingga itu berapa, kapan, ya nggak tahu ya. Nah, syaratnya adalah ini. Sigma N dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga dari absolut ya, ini ada nilai absolutnya itu kurang dari tak terhingga, artinya ada nilainya, itu namanya daerah konvergensi.
Aliragam set juga bisa dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk perbandingan polinomial ya. Seperti ini, xz sama dengan pz per qz. P dan Q-nya ini adalah dalam bentuk polinomial. Artinya apa? Artinya dalam bentuk sebuah persamaan yang variabelnya adalah variabel z. Nah, kenapa kita mencari bentuk aliragam z yang dalam bentuk perbandingan polinomial? Nah, karena di sini kita akan mencari berapa nilai zero dan pol dari bentuk aliragam z tersebut. Nah, tujuannya apa? Kita mencari zero dan pol. Nah, tujuannya nanti adalah untuk menentukan kestabilan sebuah sistem ya. Tuh. Nah, zero itu apa? Nah, zero adalah harga z yang membuat nilai xz-nya menjadi sama dengan 0. Ya, harga z yang membuat aliragam z-nya ini, xz-nya ini menjadi sama dengan 0. Jadi apa? Supaya xz sama dengan 0 berarti adalah pembilangnya yang harus sama dengan 0. Ya, berarti pz polinomial yang dibagikan pembilang yang harus sama dengan 0. Nanti ketemu nilai z-nya berapa. Nah, sedangkan pol ini pol itu artinya kutub ya, diasumsikan sebuah tempat yang jauhnya tak terhingga, ya, jauh sekali. Makanya di sini pol adalah harga z yang membuat xz-nya menjadi tak terhingga. Ya, xz-nya menjadi tak terhingga. Nah, supaya xz-nya ini menjadi tak terhingga, maka yang harus sama dengan 0 adalah bagian penyebutnya. Ya, jadi qz-nya yang harus sama dengan 0. Karena sesuatu dibagi 0 itu hasilnya adalah tak terhingga. Ini ya, cara mencari zero dan pol ya. Jadi zero itu ditentukan oleh polinomial bagian pembilang, sedangkan pol ditentukan oleh polinomial bagian penyebut. Contohnya ini. Ya, contoh sebuah barisan xn dinyatakan xn sama dengan a pangkat n un. Ya, ini adalah bentuk sistem diskritnya seperti ini, a pangkat n un. Ya, bagaimana bentuk aliragam z-nya serta di mana letak zero dan polnya. Nah, caranya seperti ini. Ya, kita masukkan ke formula umum untuk merubah dari suatu barisan sinyal diskrit menjadi aliragam z. Xz sama dengan sigma n dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga xn z pangkat n. Inilah bentuk umumnya, formula umumnya. Nah, kemudian kita substitusikan xn-nya, bentuk barisannya a pangkat n un ini kita substitusikan ke sini, maka menjadi seperti ini. Sigma n dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga a pangkat n un z pangkat negatif n ya, jangan lupa ini z pangkat negatif n-nya. Kemudian seperti dikatakan sebelumnya tadi, kalau batasan dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga, maka barisan ini, bentuk sinyal diskrit ini tidak akan bisa ditransformasi, tidak akan bisa dialiragamkan. Maka minimal salah satu batasnya harus diketahui. Nah, di sini apa yang merubah batasnya? Ingat, di sini ya di bentuk barisan adalah ada UN, ada unit step. Ya, unit step itu apa? Unit step itu ada nilainya mulai dari 0 sampai dengan tak terhingga. Maka jelas pasti bentuk barisan sinyal diskrit xn ini yang nilainya a pangkat n ini ada mulai dari 0 sampai dengan tak terhingga. Maka otomatis nah, sekarang batas transformasinya berubah dari 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, sekarang salah satu batas sudah diketahui, maka bentuk barisan ini sudah bisa ditransformasi, sudah bisa dialiragamkan. Nah, sekarang menjadi seperti ini bentuknya. Sigma n dari 0 sampai dengan tak terhingga a pangkat n z pangkat negatif n. Ya, kita kumpulkan jadi satu menjadi sigma n dari 0 sampai dengan tak terhingga a z pangkat min 1 pangkat n. Ya. Kemudian ini kita uraikan ya. N-nya akan bergerak.
N-nya bergerak dari 0 sampai dengan tak terhingga. Ya, tak terhingga itu berapa? Ya, nggak tahu ya, tak terbatas. Makanya kita tidak perlu mengerjakan ini seluruhnya sampai tak terhingga ya, cukup diambil sampel saja ya. Contohnya ini ya, kita ambil N dari 0 sampai dengan 4. Maka akan kita dapatkan hasil seperti ini, sehingga XZ-nya menjadi seperti ini. XZ sama dengan 1 ditambah AZ pangkat min 1 dan seterusnya. Ini membentuk sebuah deret yang teratur, yang memiliki pola tertentu ya. Sebuah deret walaupun tidak kita jumlahkan seluruhnya sampai tak terhingga ini tak terhingga karena tak terhingga nggak tahu berapa nilainya sampai kapan ya. Kita bisa mengetahui jumlah ini yaitu dengan aturan deret ya, dengan aturan deret ya. Aturan deret seperti ini, XZ-nya menjadi 1/1 min AZ pangkat min 1 ya. Masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan Z menjadi Z per Z min A, sehingga dari sini kita peroleh polnya adalah pol itu dari yang bagian penyebut ya. Pol kita peroleh seperti ini, Z min A sama dengan 0, maka Z sama dengan A. Sedangkan zeronya ditentukan oleh bagian pembilang, Z sama dengan 0. Nah, daerah konvergensinya adalah di absolut Z lebih dari A ya. Ini contoh bentuk transformasi Z dari barisan XN A pangkat N U N ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.